Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Timothy. Di sini saya akan membahas tentang koperasi yang ada di Indonesia dan undang-undang tentang koperasi yang ada di Indonesia. Jadi koperasi itu memiliki dua undang-undang. Undang-undang yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Dan selang beberapa tahun lalu muncullah undang-undang baru, yang mana undang-undang tersebut adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang mana undang-undang tersebut disahkan oleh mantan Presiden Republik Indonesia, yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Baiklah, membahas tentang undang-undang perkoperasian. Jadi dari dua undang-undang ini, manakah undang-undang yang dipakai koperasi di Indonesia pada saat ini? Jadi pada tanggal 28 Mei 2013, Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, yang mana Mahkamah Konstitusi membatalkan undang-undang ini karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu untuk mengisi kekosongan, maka dipakailah kembali undang-undang yang pertama atau undang-undang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Lalu untuk koperasi dibentuk pada tahun berapa? Itu kan pada tahun 1895, Patih Raden Arya Wirya Atmaja, seorang pamong praja di Purwokerto, mendirikan sebuah bank bagi para pegawai negeri. Lalu asisten residen Belanda bernama De Wolven Westerhout mengusulkan perubahan nama dari Bank Pertolongan dari bank menjadi Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian. Dia juga mengusulkan perubahan nama bank menjadi koperasi. Lalu diadakanlah kongres untuk koperasi yang pertama kali dilaksanakan di Tasikmalaya pada tanggal 12 Juli 1947. Kongres itu sukses menelurkan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau disingkat dengan SOKRI. Lalu di Indonesia sendiri memiliki nama yang cukup terkenal, yaitu Bapak Koperasi. Bapak Koperasi di Indonesia adalah Muhammad Hatta. Mengapa Muhammad Hatta diangkat menjadi Bapak Koperasi? Yaitu dianggap karena kontribusi Bapak Muhammad Hatta memberikan pemikiran tentang ekonomi serta dorongan untuk gerakan koperasi. Lalu Muhammad Hatta memiliki tiga pemikiran. Yang pertama, koperasi konsumsi, yang kedua, koperasi produksi, yang ketiga, koperasi kredit. Lalu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1925 tentang perkoperasian, pada pasal 1, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatan berdasar prinsip koperasi sekaligus berdasar pada gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan. Makanya dari dulu terkenal koperasi berlandaskan dengan asas kekeluargaan. Tujuan koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan ekonomi dari para anggotanya, lalu membantu memperbaiki taraf hidup maupun ekonomi para anggota serta masyarakat sekitar. Lalu yang ketiga adalah membantu pemerintah mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Dan yang terakhir adalah meningkatkan tatanan perekonomian yang ada di Indonesia. Karakteristik koperasi yang ada di Indonesia atau koperasi Indonesia. Yang pertama adalah merupakan suatu badan usaha yang dibenarkan untuk mencari keuntungan seperti pada badan usaha lainnya, tetapi tidak menjadikan sebuah tujuan utama. Lalu beranggotakan seorang yang mengandung maksud bahwa anggota koperasi terdiri dari kumpulan modal. Dan yang ketiga adalah beranggotakan badan hukum koperasi. Artinya koperasi sudah berdiri dan berbadan hukum dan dapat membentuk koperasi dengan tingkatan yang lebih luas atau lebih besar. Lalu pada pasal 25
tahun 1992 dijelaskan pada pasal 5, kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, artinya menjalankan aktivitas berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi. Prinsip koperasi itu apa saja? Ada 7 prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaannya harus sukarela dan terbuka, tidak boleh tertutup. Lalu, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Dan yang ketiga, pembagian HSHU atau sisa hasil usaha dilakukan secara adil dan merata. Keempat, pemberian balas jasa terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, melaksanakan pendidikan koperasi. Lalu yang terakhir dan ketujuh, melakukan kerjasama antar koperasi jika koperasi itu telah cukup luas dan besar. Membahas tentang asas koperasi. Kita selama ini mendengar asas koperasi yaitu asas kekeluargaan. Jadi koperasi memiliki 2 asas, yang pertama asas kekeluargaan dan asas gotong royong. Lalu asas koperasi yang pertama adalah asas kekeluargaan. Jadi asas kekeluargaan adalah kesadaran dari hati nurani setiap anggota koperasi untuk mengerjakan sesuatu dalam koperasi yang berguna untuk semua anggota dan dari semua anggotanya. Lalu yang kedua adalah asas gotong royong. Berkoperasi harus memiliki sikap toleransi, sikap mau bekerja sama, dan sifat-sifat lainnya yang mengandung unsur kerjasama. Jadi makanya itu adalah asas gotong royong. Setelah itu membahas tentang landasan koperasi yang ada di Indonesia. Jadi koperasi memiliki 4 landasan yang utama. Yang pertama, landasan idil adalah landasan Pancasila. Lalu yang kedua adalah landasan struktural, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang ketiga, landasan mental, setia kawan dan kesadaran pribadi diri sendiri. Dan yang terakhir adalah landasan operasional. Landasan operasional adalah landasan yang saya jelaskan tadi, Undang-Undang Koperasi, yaitu nomor 25 tahun 1992, lalu ADART Koperasi. Lalu pada saat ini koperasi di Indonesia memiliki 4 jenis. Yang pertama, koperasi konsumen. Yang kedua, koperasi produsen. Yang ketiga, koperasi jasa. Dan yang keempat, koperasi simpan pinjam. Fungsi dan peran koperasi yang ada di Indonesia ada 4. Yang pertama adalah membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, khususnya untuk masyarakat umum, untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Yang kedua adalah berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat dan manusia yang di sekitar. Dan yang ketiga adalah memperkukuh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional dengan merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Modal koperasi itu ada 3. Yang pertama dari modal sendiri, yang kedua modal pinjaman, dan modal lain yang sah. Lalu bagaimana cara membentuk koperasi dan pembubaran koperasi? Dari tahap pertama yaitu membentuk koperasi. Yang pertama, persiapan dengan membentuk panitia. Itu adalah tahap pertama, seperti ketua, sekretaris, bendahara. Lalu penyelenggaraan rapat pembentukan koperasi. Lalu diselenggarakanlah rapat untuk membentuk koperasi. Dan yang terakhir adalah pengajuan permohonan untuk mendapatkan pengesahan dari hukum yang ada. Setelah pembentukan koperasi, lalu adanya pembubaran koperasi. Mengapa koperasi bisa dibubarkan ya? Jadi pembubaran koperasi dilakukan berdasarkan keputusan pemerintah dan keputusan saat rapat anggota. Apabila koperasi sudah tidak dapat dipertahankan atau selalu menderita kerugian. Baiklah, sekian materi koperasi dari saya berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992.
Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.